Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana atas barokah, atas limpahan nikmatnya sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan pada uswah nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga akhir zaman. Saudara-saudariku, salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah ketika hati kita masih merasakan panggilan sayang Allah, panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah ya, kita saat ini sudah berpuasa, artinya kita masih merasakan manis iman. Keberkahan yang lain adalah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah sedang membuka pintu-pintu surganya, pintu-pintu kenikmatan, agar kita dimudahkan masuk surganya. Surga adalah kenikmatan yang sangat kita impikan. Semua orang ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Allah. Ibarat sebuah perusahaan sekarang sedang membuka lowongan, membuka kesempatan untuk memasukinya. Sama di bulan suci Ramadan ini, Allah mengumumkan bahwa pintu-pintu surganya sedang dibuka lebar, dimudahkan untuk kita memasukinya. Setelah kita tahu bahwasanya Allah sedang membukanya, apakah kita tidak akan mengambil kesempatan? Tentu saja ini kesempatan yang harus kita raih. Namun ada persyaratan yang harus kita lalui agar kita bisa memasuki surga Allah. Persyaratan yang harus kita lakukan adalah kita sudah bersyahadat. Jadi syarat untuk masuk surga, orang harus sudah bersyahadat. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saya bacakan dulu. Man ubadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Aisyah abdullah wa aina ummatihi wa kalimatu alqoha ila Maryam wa ruh min wa annal jannata haq wa annan naral haq adkhalahullahu min ayati abwabil jannati samaniyati sya'a. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang hamba. Barang siapa bersaksi bahwa Isa itu seorang hamba, putra seorang hamba, Isa ibnu Maryam, dan bersaksi bahwasannya surga itu adalah sesuatu yang hak, benar adanya, dan bersaksi bahwa neraka itu juga sesuatu yang hak, benar adanya, maka Allah akan memudahkan memasuki surga lewat 8 pintu. Jadi surga itu ada 8 menurut hadis riwayat Bukhari ya, hadis Rasulullah. Setelah kita tahu bahwasannya surga itu berpintu-pintu, ada kesempatan yang bisa kita kerjakan agar dimudahkan untuk masuk surga. Pintu apa saja? Yang pertama adalah pintu sholat. Kita tahu bagaimana istimewanya sholat, bagaimana sangat menentukan, baik buruknya sholat bisa menentukan amalan yang lain. Apabila sholat kita baik, maka semua amalan bisa dikatakan baik. Dan bila sholat kita rusak, maka semua amalan pun bisa rusak. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini lebih memperbaiki sholat kita,
agar sholat kita bisa diterima oleh Allah. Kita perhatikan syarat-syaratnya, apa yang membuat sholat kita bisa diterima. Salah satu syarat diterima sholat dengan menyempurnakan wudhunya. Maka kita belajar bagaimana wudhu yang sempurna. Setelah itu kita belajar rukun-rukun sholat, bacaan sholat, dan sunnah-sunnah yang lain agar sholat kita lebih sempurna. Dan kita perhatikan sesuatu yang bisa membatalkan, sesuatu yang bisa merusak amalan sholat kita. Di samping sholat wajib juga ada amalan sunnah-sunnah yang sangat luar biasa fadilahnya, keistimewaan yang Allah berikan dengan amalan sholat. Contohnya sholat tahajud. Bahkan Allah mengistimewakan para ahli tahajud. Bagaimana Allah membalas 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Masya Allah, sangat luar biasa. Ada sholat duha, ada sholat rawatib. Dan kita bisa belajar dari kisah Bilal bin Rabah ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwasanya terompah Bilal bin Rabah itu sudah sampai ke surga. Ternyata yang membuat terompah Bilal sudah sampai ke surga itu adalah amalan sunnah 2 rakaat setelah sholat wudhu. Masya Allah ya, sangat luar biasa. Monggo di bulan suci Ramadan kita tingkatkan amal ibadah sholat kita sempurnakan. Pintu yang selanjutnya adalah pintu puasa. Puasa membuat salah satu amalan khusus ya, yang istimewa juga, karena terlalu istimewanya Allah sampai memberi nama khusus untuk pintu puasa. Jadi para ahli puasa nanti masuk pintu ini, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi nanti di yaumil akhir Ar-Rayyan akan memanggil, man siam, mana ahli puasa, dipanggil untuk segera memasukinya. Bila ahli puasa sudah memasukinya, maka Ar-Rayyan akan segera menutup rapat pintunya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dikepoin apa yang Allah siapkan untuk menyambut para ahli puasa. Nah, makanya ini bulan Ramadan kesempatan kita untuk mengejar, memperbaiki puasa kita agar diterima, agar kita diberi kesempatan untuk memasuki pintu Ar-Rayyan. Di samping puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa-puasa yang lain yang bisa kita lakukan. Ada puasa Senin Kamis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada puasa Yaumul Bid seperti puasanya Nabi Adam. Ada puasa Daud yang dicontohkan oleh Nabi Daud. Nah, ini puasa-puasa yang bisa kita lakukan untuk menambah puasa wajib kita. Pintu yang lain adalah pintu zakat atau pintu sedekah. Ini untuk yang Allah lebihkan ya, di bagian mal, harta. Ramadan ini juga kesempatan sangat lebar ya. Kita lihat bagaimana sekarang masjid-masjid, musola-musola memfasilitasi ya, membuka iftar, buka bersama ya, berbagi takjil. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kalau punya rezeki, kita ambil kesempatan, jangan sampai terlewatkan. Bahkan karena semangatnya sampai ada sahur bersama, sangat luar biasa. Jadi Ramadan ini memang banyak ya kesempatan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan. Terus pintu yang selanjutnya adalah pintu Aden. Pintu Aden juga sangat istimewa. Pintu Aden itu adalah pintu yang Allah siapkan khusus untuk para ahli Al-Quran. Siapa para ahli Quran? Yang dikatakan ahli Quran adalah mereka yang senang membaca Al-Quran, gemar membaca, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ini Ramadan juga momen yang baik, yang khusus. Kita berlomba-lomba memperbanyak tilawah. Kita bisa mencontoh bagaimana para sahabat, para tabi'in ya, bagaimana para ulama, mereka berlomba-lomba menghatamkan. Ada yang menghatamkan 2 kali sehari, ada yang
satu khatam sehari sekali, ada yang sepekan sekali. Kalau kita berapa? 2 kali sebulan. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan, semangat ya. Nah, ini. Istimewanya juga Allah berikan untuk ahli Quran itu masuk surga tidak sendirian. Jadi ahli Quran boleh mengajak orang-orang yang dicintai. Seorang anak bisa mengajak orang tuanya. Mungkin ya, karena keistimewaan ini sekarang banyak orang yang ingin memanfaatkan ini. Mereka menyekolahkan anaknya ke pesantren-pesantren dengan harapan jadi hafidz Quran. Karena nanti ketika masuk surga Aden ini, seorang ahli Quran itu akan dipercantik dulu, akan dihiasi oleh Allah, diberi perhiasan gelang-gelang, jubah kebesaran, sampai dipakaikan mahkota. Sangat luar biasa ya kita kesempatan ini. Terus yang bisa dikatakan ahli Quran selanjutnya adalah para orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini sangat luar biasa untuk para pengajar Al-Quran ya, guru TPA, TPQ ya. Karena sebaik-baik umat adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Juga bisa kita manfaatkan. Sekarang banyak ya semangat orang-orang untuk mengaji, untuk belajar kembali. Para kesepuhan juga sekarang banyak ya TPA, orang tua yang masih belajar, semangat ya. Terus yang selanjutnya yang bisa dikatakan ahli Quran adalah yang mereka yang mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak cukup untuk dibaca, untuk dipelajari, tapi juga diamalkan. Itulah para ahli Quran ya, yang bisa dikatakan ahli Quran. Dan kita sebagai seorang beriman tentunya pingin dikatakan sebagai ahli Quran. Dan Ramadan ini menjadi momen yang pas untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya, pintu-pintu yang lain, para ulama menyepakati, kesepakatan ulama yang merujuk pada hadis-hadis Nabi, bahwa pintu yang lain adalah pintu jihad, pintu haji, pintu berbakti pada orang tua, pintu taubat, pintu sabar. Bahkan ada pintu khusus, pintu masuk tanpa hisab yang Allah siapkan untuk hambanya yang tidak pernah bertatoyor. Bertatoyor itu mempercayai kekuatan lain, mempercayai hari-hari istimewa, ada hari apa ya, pantangan gitulah ya, angka mistik. Itu adalah pintu-pintu yang Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak pernah bertatoyor. Itulah pintu-pintu yang Allah sampaikan yang bisa memudahkan kita masuk ke surganya. Di bulan suci Ramadan, mari kita saling memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah kita, biar bisa dimudahkan Allah untuk memasuki surganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan ataupun kehilafannya, saya minta maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.